Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Pada saat siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah saya pilih dalam Yesaya 43 ayat 16 sampai yang ke-21. Yesaya 43 ayat 16 sampai 21, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka berbaring, tidak dapat bangkit. Sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan mengindahkan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk, bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Amin, firman Tuhan. Dari pembacaan kita pada saat ini yang akan menjadi tema perenungan kita, lupakanlah masa lalu, pandanglah masa depan. Lupakanlah masa lalu, pandanglah masa depan. Kalau kita berbicara tentang masa lalu, tentunya kita semua mempunyai masa lalu. Baik itu masa lalu yang menyenangkan bagi kita, maupun masa lalu yang menyakitkan bagi kita. Masa lalu adalah sejarah, masa sekarang adalah realitas, kemudian masa yang akan datang adalah harapan. Pertanyaannya, bagaimana masa lalu saudara dan saya? Bagaimana masa sekarang saudara dan saya? Bagaimana masa yang akan datang saudara dan saya? Jawabannya, bagaimana kita dapat memahami kehidupan yang terjadi. Seperti itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan umatnya, agar manusia tidak hidup dalam masa lalu yang mungkin menyakitkan, masa lalu yang kelam yang akan mengganggu kehidupan sekarang, bahkan kehidupan yang akan datang. Dalam ayat pembacaan kita di ayat ke-16 sampai 17, di situ kita bisa melihat bila hidup pada masa lalu dapat dimaknai secara iman, maka hal itu dapat juga disyukuri. Ketika hidup kita pada masa lalu dapat kita maknai dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa itu akan menjadi sebuah syukur dalam kehidupan kita. Yang kedua, di ayat yang ke-18 bagian A saya akan bacakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Mensyukuri atas campur tangan Allah yang menyelamatkan umatnya. Jangan mengingat masa-masa sulit yang seakan membuat kita terbebani, membuat kita seakan tidak sanggup memikul berat, sehingga itu akan berdampak pada masa sekarang maupun masa yang akan kita jalani ke depan. Mensyukuri atas campur tangan Allah yang menyelamatkan kita, kita harus berpegang teguh kepada kepercayaan itu. Kemudian di ayat yang ke-19 sampai yang ke-21, saya akan bacakan di ayat yang ke-21. Umat yang telah kubentuk, bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Dari ayat pembacaan kita ini, mensyukuri kepada Allah sebagai orang percaya, bagaimana kita menerima rencana Allah yang besar bagi kehidupan kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka itu bukti bahwa kita sebagai orang percaya dan kita yakini bahwa ada hal-hal besar yang akan kita nikmati, ada hal-hal besar yang akan kita dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita.
ayat-ayat ini berbicara tentang betapa besar kasih Allah akan umatnya yang berada di pembuangan Babel pada saat itu. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita bisa melihat bagaimana penulis menuliskan bahwa Allah adalah satu-satunya penebus Israel sebagai saksi Tuhan, bagaimana bangsa Israel menyaksikan betapa kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Nabi Yesaya bernubuat kepada bangsa Allah bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka dari persoalan-persoalan yang terjadi pada saat itu, baik tentang pergolakan politik. Kemudian Tuhan tetap memberikan penghiburan kepada umatnya yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang berputus asa, agar mereka memiliki pengharapan yang hidup. Ketika kita ada di situasi-situasi seperti itu, situasi yang sulit, kita diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin membuat kepercayaan kita lemah, membuat kita ketakutan. Ketika kita ada di situasi seperti itu, kita harus mengingat bahwa kita tetap mempunyai Allah, kita masih mempunyai Allah yang akan mengerjakan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang sangat diberkati Tuhan, apa yang hendak dikatakan oleh nats pembacaan kita atau dari perenungan kita pada saat hari ini, ketika kita melihat pada konteks sekarang ini? Yang pertama, kita harus lihat bahwa ada kuasa dan kasih Allah tidak pernah berubah. Kuasa dan kasih Allah tidak pernah berubah. Kita hidup di era modern pada saat ini, kemajuan teknologi yang sekarang ini, hal-hal itulah yang sering membuat kita hidup di dalam dosa. Seringkali contoh hal kecil bahwa kita kadang diperhamba dengan HP ya. Kita diperhamba dengan HP. Hal itu menimbulkan dosa bagi kehidupan kita sendiri. Bahkan kita tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah kondisi seperti ini, lewat pembacaan kita, bagaimana agar tetap percaya kuasa dan kasih Allah yang bekerja setiap saat. Di dalam Mazmur 136 ayat 1, firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tidak pernah terukur betapa besar dan dalamnya kuasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur, kemudian mengingatkan kita tentang pemberian-pemberian Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita bersyukur, itu bentuk ungkapan hati kita kepada Tuhan tentang apa yang Tuhan telah perbuat dan lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yang harus kita lihat pada saat konteks sekarang ini dari ayat pembacaan kita, apa yang hendak dikatakan nats pembacaan kita bahwa kita harus move on. Berbicara tentang move on, kalau anak-anak muda atau tentunya yang punya masa lalu ya, baik dalam hal masa lalu tentang menjalin hubungan dengan orang lain. Ketika kita ditinggalkan oleh orang lain, maka seringkali teman-teman kita mengatakan move on dong. Jadi kita harus move on. Bagaimana hidup yang mampu meninggalkan masa lalu dan berani menerima kehidupan yang baru atau situasi yang baru. Nah, contoh halnya tentang kehidupan Rasul Paulus, bagaimana kehidupannya sebelumnya ketika dia belum mengenal Allah, apa yang dia lakukan, tetapi ketika dia terpanggil oleh Tuhan, dia meninggalkan masa lalunya. Di dalam Galatia 2 ayat 20 kita akan bacakan bagi kita semua. Ayatnya ke-20,
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah, Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam pembacaan ini, sikap Rasul Paulus memberikan contoh bagi kita bagaimana dia memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga tidak perlu takut menghadapi setiap tantangan dan kehidupan dalam setiap langkah kehidupannya. Firman Tuhan tetap mengingatkan bagi kita bahwa kita harus tetap mempercayai bahwa kuasa Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus mampu meninggalkan masa lalu kita sehingga kita bisa memandang masa depan kita. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.